إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Semoga kita semua nanti di yaumil akhir kelak dapat memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak diri khatib sendiri dan para jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara tentang berniaga, tentu yang ada di dalam fikiran kita adalah untung dan rugi. Namun perlu kita ketahui
bahwasanya ada perniagaan yang tidak akan mendatangkan rugi, dan perniagaan itu ialah antara manusia dengan sang penciptanya. Di dalam surah Fatir ayat 29, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa ala niyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah yaitu Al-Quran dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itulah yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ada 3 modal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berniaga dengan Allah, yang mana perniagaan itu tidak akan pernah mendatangkan kerugian bagi yang menjalankannya. Modal itu adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Yang kedua ialah orang yang senantiasa melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang selalu menginfakkan sebagian rezekinya yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadanya, baik itu secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Inilah modal yang diberikan oleh Allah kepada orang yang ingin berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari 3 modal perniagaan itu, untuk kesempatan hari ini di Jumat yang berbahagia ini, kita akan membicarakan mengenai modal pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, maka sesungguhnya dia telah menggunakan 1 modal dari 3 modal yang telah disebutkan tadi untuk berniaga dengan Allah. Maka ketika dia menggunakan modal ini untuk berniaga dengan Allah, sesungguhnya dia tidak akan pernah mengalami kerugian. Malah ia akan selalu mendapatkan keuntungan dari setiap dia menjalankan atau menggunakan modal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat apakah benar yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita menggunakan modal yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka modal itu akan terus mendatangkan keuntungan bagi kita dan tidak akan pernah mendapatkan kerugian jika kita benar-benar menjalankan modal ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah,
wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqul alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Yang artinya, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini, maka apakah kita akan mengalami kerugian jika kita mengamalkan selalu membaca kitab Allah? Tentu tidak. Bayangkan, siapa yang membaca satu huruf dari kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan satu huruf itu mendapatkan satu pahala, mendapatkan 10 pahala. Nabi Muhammad mengatakan alif lam mim itu bukan satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dengan membaca alif lam mim saja, maka kita sudah mendapatkan 10 kebaikan atau mendapatkan 10 pahala. Ini adalah bukti bahwasanya membaca Al-Quran tidaklah akan mendatangkan kerugian bagi kita, akan tetapi senantiasa mendatangkan kebaikan bagi kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti pertama bahwasanya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar, bahwasanya menggunakan Al-Quran sebagai modal berniaga dengan Allah itu tidak akan mendatangkan kerugian. Kemudian bukti yang kedua ialah Al-Quran nanti akan menjadi syafaat di hari kiamat bagi orang-orang yang senantiasa membacanya di dunia ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Yang artinya, bacalah Al-Quran, karena nanti sesungguhnya di hari kiamat dia akan datang sebagai syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya di dunia ini. Ini juga bukti kedua yang membuktikan bahwasanya membaca Al-Quran itu tidaklah akan mendatangkan kerugian, akan tetapi pasti mendatangkan manfaat bagi kita, pasti mendatangkan keuntungan bagi kita, yaitu nanti di yaumil akhir kelak, di hari kiamat nanti, dia akan menjadi syafaat. Al-Quran akan menjadi penolong bagi kita, sehingga kita terselamatkan dari ancaman neraka. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukti yang ketiga, bahwasanya berniaga dengan membaca Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendatangkan kerugian. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Yang artinya, orang-orang terbaik ialah orang yang mau
belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran, maka mereka adalah golongan orang-orang yang terbaik. Maka ketika dikatakan kita adalah golongan orang-orang yang terbaik, apakah itu sebuah kerugian atau keuntungan? Tentu itu adalah keuntungan. Dan karena sudah menjadi golongan orang-orang yang terbaik, maka yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan hidupnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah 3 bukti bahwa ketika kita bermodalkan Al-Quran, berniaga dengan Allah, tidak akan mendatangkan kerugian bagi kita. Malah sebaliknya, keuntungan yang akan kita peroleh selama kita menggunakan modal ini dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengharapkan pahalanya, maka keuntungan itu akan terus bertubi-tubi datang kepada kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu marilah kita senantiasa rajin untuk membaca Al-Quran. Dan selain membaca Al-Quran, marilah kita juga mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isi-isi Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah khutbah Jumat ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسأله من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة